Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, dan pada video kali ini saya akan membahas salah satu negara besar yang sempat menjadi saingan Amerika Serikat setelah Perang Dunia Kedua. Negara yang saya maksud adalah negara Uni Soviet. Mengapa negara Uni Soviet harus pecah, harus bubar? Padahal kalau kita lihat, Uni Soviet ini negara yang cukup maju pada saat itu sebagai negara yang menjadi pelopor mengirimkan manusia ke luar angkasa. Uni Soviet tidak dikalahkan dalam suatu peperangan oleh Amerika Serikat, namun Uni Soviet runtuh dengan sendirinya karena faktor-faktor dari dalam negaranya sendiri. Mari sama-sama kita bahas tentang Uni Soviet. Hingga 1 Januari 1991, Uni Soviet adalah negara terbesar di muka bumi. Wilayahnya mencakup hampir 1/6 permukaan daratan bumi pada waktu itu. Area sebesar itu dihuni penduduk sebanyak 290 juta jiwa dengan beragam etnis, mulai dari etnis Rusia yang paling banyak, ada Ukraina, Uzbekistan, Belarusia, Kazakhstan, hingga Armenia. Uni Soviet berhasil mengalahkan pasukan Nazi Jerman pada pertempuran Berlin tahun 1945, punya puluhan ribu senjata nuklir, dan sukses mengembangkan program luar angkasa sejak tahun 1950-an. Sejumlah prestasi yang mentereng tersebut sudah layak untuk memberikan gelar Uni Soviet sebutan negara adikuasa. Tingkat literasi rakyat Uni Soviet tergolong tinggi, dengan 98% warganya berusia di atas 15 tahun dapat membaca serta menulis. Usia harapan hidup rakyat Uni Soviet rata-rata 65 tahun untuk laki-laki dan 75 tahun untuk perempuan. Tingkat migrasi penduduknya bahkan 0%. Artinya bahwa masyarakat Uni Soviet pada tahun-tahun tersebut cukup cerdas. Mereka rajin membaca, rajin mencari ilmu pengetahuan dan sebagainya, sehingga bisa dikatakan bahwa masyarakat Uni Soviet pada waktu itu termasuk masyarakat yang cerdas. Tetapi segala kejayaan Uni Soviet tersebut runtuh sejak 1 Januari tahun 1991. Itulah pertanda awal dari bubarnya Uni Soviet. Mengapa negara besar seperti Uni Soviet harus pecah berkeping-keping menjadi negara-negara kecil yang terpisah sehingga nama Uni Soviet sudah tidak ada lagi di muka bumi? Kita mundur ke belakang pada awal-awal berdirinya negara Uni Soviet. Tsar Nicholas II memerintah Kekaisaran Rusia hingga ia dipaksa untuk mengundurkan diri pada bulan Maret tahun 1917 dalam sebuah revolusi Rusia karena adanya polemik dan desakan keikutsertaan Rusia dalam Perang Dunia ke-1. Selanjutnya, pemerintah sementara Rusia mengambil alih kekuasaan hingga akhirnya pemerintah sementara ini digulingkan oleh kaum Bolshevik melalui gerakan Revolusi Oktober pada tahun 1917 yang dipimpin oleh Vladimir Lenin. Uni Soviet sendiri secara resmi didirikan pada bulan Desember 1922 oleh Lenin, dan Lenin sendiri ditunjuk sebagai pemimpin Uni Soviet yang pertama. Lenin wafat pada tahun 1924, kemudian digantikan oleh Joseph Stalin. Pada masa Joseph Stalin, ia berhasil memodernisasi pertanian di Uni Soviet dengan program kolektivasi yang terkenal ganas dan mengakibatkan banyak rakyat yang meninggal karena kelaparan, dibuang ke kem-kem konsentrasi Siberia atau ditembak mati oleh aparat pemerintah. Terutama pembantaian yang paling besar pada waktu itu adalah pembantaian NKVD. Singkatnya, di era Stalin ini Uni Soviet menerapkan sistem-sistem pemerintahannya yang diktator. Siapa-siapa saja pihak-pihak yang menentang pemerintahannya pada waktu itu dibantai habis.
Stalin juga membunuh banyak orang yang dianggapnya sebagai pembangkang, termasuk golongan militer sekalipun. Bahkan pada tahun 1937 ia melakukan pembersihan terhadap kelompok-kelompok yang dianggap berseberangan dengan pemerintahannya. Selain itu, ia juga turut memprakarsai industrialisasi Uni Soviet meski lebih ditunjukkan untuk kepentingan militer. Pada tahun 1939, Uni Soviet menandatangani Fakta Non-Agresi dengan Nazi Jerman yang memberi jalan bagi Uni Soviet untuk mencaplok bagian timur Polandia, negara-negara Baltik, dan Bessarabia. Tahun tersebut bisa dikatakan tahun yang paling harmonis antara Uni Soviet dengan Jerman. Pencaplokan Uni Soviet atas Polandia diwarnai dengan adanya pembantaian, dan yang paling besar adalah serangkaian eksekusi massal tahanan-tahanan politik yang dilakukan oleh NKVD. Meskipun Uni Soviet bersekutu dengan Nazi, pada akhirnya Nazi Jerman mengkhianati perjanjian tersebut. Pada tahun 1941, Nazi Jerman menyerang Uni Soviet. Setelah mengalami kekalahan demi kekalahan, akhirnya tentara merah Soviet berhasil menahan serbuan Nazi pada musim dingin tahun 1943, sekaligus melengkapi rentetan kekalahan Nazi di Eropa Timur. Sehingga daerah-daerah yang dulunya dikuasai termasuk sebagian wilayah Jerman berhasil direbut oleh Uni Soviet. Sejak kemenangannya atas pasukan Nazi, dunia mulai memperhitungkan kekuatan angkatan bersenjata Soviet pasca Perang Dunia Kedua. Uni Soviet mengubah strategi pendudukannya di Eropa Timur dari militer ke dominasi politik dan ekonomi. Meskipun tentara Soviet tetap ditempatkan di negara-negara tersebut hingga keruntuhannya pada tahun 1991. Strategi Uni Soviet pada waktu itu adalah dengan menunjuk rezim-rezim yang pro-komunis yang ada di tempat wilayah kekuasaannya untuk memerintah negara-negara tersebut di bawah pengawasan Moskow tentunya. Selain itu, Soviet juga berusaha untuk mengembangkan pengaruhnya ke luar negeri, terutama ke beberapa negara tetangganya seperti Finlandia, Afghanistan, dan bahkan sampai ke Indonesia. Hal inilah yang memicu reaksi negatif dari negara-negara Barat yang berakibat dimulainya Perang Dingin. Dalam situasi tersebut, Stalin berusaha membangun kembali ekonomi Soviet yang porak-poranda akibat perang, sambil meneruskan kebijakan lamanya, yaitu membangun industri berat dan militer serta menindas para pembangkang. Pada masa inilah Uni Soviet mulai berkonfrontasi dengan kekuatan Barat karena mendukung Korea Utara dalam Perang Korea pada tahun 1950. Setelah Joseph Stalin meninggal pada tahun 1953 dan kemudian digantikan oleh Nikita Khrushchev. Pada masa Nikita Khrushchev, ia mengubah kebijakan-kebijakan Stalin yang dianggap kejam melalui proses destralinisasi dan berusaha memperbaiki hubungan dengan negara-negara Barat. Namun, meskipun berusaha untuk memperbaiki hubungan dengan Barat, konfrontasi dengan Barat tetap saja ada, terutama dengan Amerika Serikat. Pada masa inilah terjadi perlombaan di bidang senjata nuklir dan juga perlombaan di bidang pengetahuan luar angkasa. Khrushchev sendiri dilengsarkan dari jabatannya sebagai Sekretaris Jenderal Partai Komunis dan sebagai Kepala Negara Uni Soviet pada tahun 1964 setelah krisis rudal Kuba setahun sebelumnya yang nyaris memicu perang nuklir antara Uni Soviet dengan Amerika Serikat. Setelah Khrushchev dilengsarkan, Uni Soviet kembali dipimpin secara bersama-sama oleh Leonid Brezhnev, dan pada masa inilah Brezhnev mulai politik detente yang bertujuan untuk mengurangi ketegangan dengan negara-negara Barat. Namun walaupun demikian, ia tetap berusaha mengembangkan pengaruh Soviet dengan mendukung salah satu pihak yang pro-komunisme, sosialisme, atau anti-Barat dalam berbagai konflik global.
Era Brezhnev juga dikenal sebagai masa stagnasi karena birokrasi Uni Soviet yang kaku saat itu menghalangi inovasi dan pembaharuan dalam segala bidang, terutama bidang politik, ekonomi, dan teknologi. Pada tahun 1980, pecah perang antara Uni Soviet dengan Afghanistan, yang kemudian mengakhiri kebijakan detente sehingga membuat Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Jimmy Carter dan Ronald Reagan memperbaharui ketegangan dan melanjutkan perlombaan senjata. Setelah Gorbachev naik menjadi pemimpin Uni Soviet, ia harus menanggung pekerjaan besar dalam bidang politik, teknologi, dan yang paling terasa adalah kemerosotan ekonomi. Di tahun itu pula Uni Soviet keluar dari perjanjian pembatasan produksi minyak dan ia mulai menggenjot produksinya. Tujuannya adalah tentu saja untuk mendongkrak ekonomi Uni Soviet dengan penjualan minyaknya. Ternyata Arab Saudi juga sama. Ia meningkatkan produksi minyaknya bahkan hampir 5 kali lipat dari sebelumnya. Sehingga karena banyaknya produksi minyak yang dihasilkan menyebabkan harga minyak dunia anjlok bahkan beberapa kali lipat. Turunnya harga minyak bertepatan dengan perlambatan ekonomi yang memang sudah terasa. Tren ini kemudian diperparah dengan penurunan pendapatan minyak dan menyebabkan runtuhnya model ekonomi Soviet. Perekonomian di Uni Soviet mengalami inflasi yang diperparah oleh maraknya pasar gelap. Selain itu, biaya-biaya yang harus dikeluarkan sebagai negara adidaya dalam bidang militer, spionase, dan bantuan bagi negara-negara sahabat tentunya banyak membebani perekonomian Uni Soviet. Gelombang baru industrialisasi yang didasarkan pada teknologi informasi membuat Uni Soviet makin kelabakan mengadopsi teknologi barat dan mencari kredit untuk mengatasi keterbelakangannya. Seiring dengan melemahnya ekonomi Soviet mendorong pemimpin Uni Soviet pada waktu itu yaitu Mikhail Gorbachev untuk menggelar reformasi guna memulihkan situasi Uni Soviet dengan mengeluarkan kebijakan yang cukup radikal. Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Gorbachev yang dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip komunisme adalah Glasnost, yaitu keterbukaan. Glasnost adalah sebuah kebijakan yang dilakukan selama masa pemerintahan Gorbachev pada pertengahan tahun 1980-an. Kebijakan ini meliputi keterbukaan dalam semua bidang industri pertahanan di Uni Soviet termasuk kebebasan informasi. Sebagaimana kita ketahui bahwa negara-negara komunisme terkenal dengan pembatasan-pembatasannya dalam bidang tertentu. Jadi apa-apa memang harus dikoordinir oleh negara. Masyarakat biasa swasta tidak bisa berinovasi. Glasnost memberikan dampak positif dalam perkembangan masyarakat di Uni Soviet. Media mulai mengekspos masalah-masalah ekonomi serta politik yang selama ini ditutup-tutupi oleh pemerintahan komunis. Nasionalisme berkembang cukup pesat. Para tawanan politik yang ditahan tanpa alasan yang jelas kemudian dibebaskan. Kebijakan Gorbachev yang kedua adalah perestroika atau restrukturisasi ekonomi. Perestroika merupakan serangkaian perubahan kebijakan ekonomi Uni Soviet yang dimulai pada tahun 1986. Pada dasarnya, perestroika adalah sebuah proses yang ditujukan untuk memperbaiki dan memperbaharui struktur pemerintahan dan juga masyarakat Soviet yang pada akhirnya ditujukan untuk memperkuat sistem sosialisme. Tujuan akhirnya adalah langkah reformis untuk memperbaiki masyarakat Soviet secara politik, ekonomi, dan juga moral. Perestroika berupaya memulihkan perekonomian dengan memberikan keterbukaan usaha bagi masyarakat dan juga swasta yang sebelumnya memang dikuasai oleh negara. Bulan Mei tahun 1988 untuk pertama kalinya sejak kebijakan ekonomi baru yang digagas oleh Lenin, negara mengizinkan kepemilikan pribadi perusahaan dalam bidang jasa, manufaktur, dan juga perdagangan luar negeri. Glasnost memberi kebebasan berbicara dan berpendapat secara lebih besar. Kebebasan pers mulai diterapkan serta ribuan tahanan politik dibebaskan dari kem-kem kerja paksa.
Tujuan utama Gorbachev mengadakan Glasnost adalah untuk menekan kaum konservatif yang menentang kebijakan restrukturisasi ekonominya. Melalui berbagai keterbukaan, Gorbachev berharap rakyat Uni Soviet akan mendukung setiap langkah-langkah pembaharuannya. Selain dua kebijakan yang dikeluarkan oleh Gorbachev, ia juga menyerukan demokratisasi dengan memperkenalkan unsur-unsur demokrasi seperti pemilihan umum dengan banyak calon dalam dinamika politik Uni Soviet pada waktu itu. Pada bulan Desember 1988, Majelis Agung Uni Soviet menyetujui pembentukan Kongres Perwakilan Rakyat yang sebelumnya telah ditetapkan dalam amandemen Konstitusi Soviet sebagai badan legislatif yang baru. Pemilihan umum anggota Kongres diadakan di Uni Soviet pada bulan Maret dan April 1989, dan pada tanggal 15 Maret 1990 Gorbachev terpilih sebagai Presiden Uni Soviet yang pertama. Krisis dan kejatuhan upaya Gorbachev untuk merampingkan sistem komunisme memang membawa harapan, tetapi tidak dapat dikendalikan sehingga mengakibatkan serangkaian peristiwa yang akhirnya ditutup dengan pembubaran Uni Soviet. Kebijakan Glasnost dan Perestroika yang mulanya dimaksudkan sebagai alat untuk merangsang perekonomian Uni Soviet malah menimbulkan akibat-akibat yang tidak diharapkan. Penyensoran media yang tidak lagi diperketat akibat kebijakan Glasnost menyebabkan Partai Komunis tidak dapat berbuat banyak saat media-media mulai membuka masalah-masalah sosial dan ekonomi yang sebelumnya telah lama disangkal dan ditutup-tutupi oleh pemerintah. Masalah-masalah di masyarakat seperti perumahan yang buruk, alkohol, pengangguran, obat-obatan terlarang, polusi, pabrik-pabrik yang sudah ketinggalan zaman sejak masa Stalin, serta korupsi yang sebelumnya diabaikan oleh media resmi, kini mendapat perhatian yang luas dari masyarakat. Laporan-laporan media juga menyingkap kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh rejim Stalin sebelumnya. Selain itu, perang di Afghanistan dan kekeliruan penanganan bencana Chernobyl semakin merusak citra pemerintah di mata masyarakat. Keyakinan masyarakat terhadap sistem pemerintahan Soviet semakin melemah sehingga mengancam integritas Uni Soviet. Pertikaian antar negara anggota Pakta Warsawa membuat Uni Soviet tidak mampu lagi mengendalikan negara-negara satelitnya untuk melindungi perbatasannya. Hal tersebut membuat pemerintahan di negara-negara satelit Uni Soviet di wilayah Eropa Timur kehilangan jaminan bantuan dan intervensi Soviet apabila rakyatnya memberontak. Pada akhirnya, pemerintahan berhaluan komunis di Bulgaria, Cekoslovakia, Hongaria, Jerman Timur, Polandia, dan Rumania yang berkuasa sejak akhir Perang Patriotik Raya runtuh. Uni Soviet juga mulai mengalami pergolakan saat rakyat mulai merasakan akibat politik dari Glasnost. Meski sudah dilakukan berbagai upaya untuk meredamnya, ketidakstabilan di Eropa Timur mau tidak mau menyebar ke negara-negara yang tergabung dalam Uni Republik Sosialis Soviet. Dalam pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Regional di Republik Uni Soviet, kaum nasionalis dan tokoh pembaharuan radikal banyak yang terpilih. Serangkaian nasionalisme segera menghidupkan kembali ketegangan antar etnis di berbagai Republik Soviet yang semakin memperlemah cita-cita persatuan rakyat Soviet. Sebagai contoh, pada bulan Februari 1988, pemerintah Nagorno-Karabakh, Azerbaijan yang didominasi oleh etnis Armenia meloloskan keputusan yang menyatakan penggabungan wilayahnya dengan wilayah Armenia. Kekerasan terhadap orang-orang Azerbaijan diliput dan ditayangkan oleh media-media Soviet sehingga memicu adanya pembantaian balasan terhadap orang-orang Armenia di Sumkayit. Ketegangan antar etnis ini kelak akan menjadi cikal bakal radikalisme dan terorisme pasca keruntuhan Uni Soviet. Ketidakpuasan masyarakat terhadap sistem ekonomi semakin memburuk meski perestroika dianggap berani dalam konteks sejarah Uni Soviet. Upaya Gorbachev untuk melakukan pembaruan ekonomi nilai terlambat untuk membangun kembali ekonomi negara-negara yang sangat lesu pada akhir tahun
1980-an. Berbagai terobosan dalam hal desentralisasi memang berhasil dicapai, tetapi Gorbachev dan timnya sama sekali tidak merombak kebijakan-kebijakan ekonomi warisan Stalin seperti pengendalian harga mata uang rubel yang tidak dapat dipertukarkan, tidak diakuinya kepemilikan pribadi dan monopoli pemerintah atas sebagian besar sarana produksi. Pada tahun 1990, pemerintahan Uni Soviet praktis telah kehilangan seluruh kendalinya terhadap kondisi-kondisi ekonomi. Pengeluaran pemerintah menjadi meningkat karena perusahaan-perusahaan milik pemerintah tidak lagi dapat menghasilkan keuntungan. Perusahaan yang memerlukan bantuan dari negara semakin bertambah, sedangkan subsidi harga-harga kebutuhan pokok terus berlanjut. Perolehan pajak menurun terutama karena adanya kampanye anti alkohol dan desentralisasi. Pemerintah pusat yang tidak lagi dapat membuat kebijakan produksi khususnya dalam industri pemenuhan kebutuhan pokok menyebabkan lenyapnya rantai produsen dengan pemasok, sementara rantai yang baru belum terbentuk. Pada tanggal 7 Februari 1990, Komite Pusat Partai Komunis setuju untuk melepaskan monopoli atas kekuasaannya. Republik-republik anggota Uni Soviet mulai menegaskan kedaulatan nasional mereka terhadap Moskow dan mulai melancarkan perang undang-undang dengan pemerintah pusat. Dalam hal ini, pemerintahan republik-republik anggota Uni Soviet, terutama trio Baltik yaitu Estonia, Lituania, dan Latvia, membatalkan semua undang-undang federal jika undang-undang itu bertentangan dengan undang-undang setempat. Menegaskan pula bahwa kendali mereka terhadap perekonomian setempat dan menolak membayar pajak kepada pemerintah pusat yang ada di Moskow. Akibat dari gejolak ini akhirnya menyebabkan macetnya perekonomian karena garis pasokan ekonomi dalam negeri rusak sehingga perekonomian Uni Soviet semakin merosot. Pada pertengahan Agustus 1991, kelompok garis keras Partai Komunis yang ada di Uni Soviet yang memang sejak awal tidak setuju dengan kebijakan Gorbachev kemudian bekerja sama dengan kelompok kriminal bersenjata untuk mengadakan sebuah percobaan kudeta terhadap Gorbachev. Tapi kudeta tersebut gagal. Pada tanggal 8 Desember 1991, Presiden Rusia, Ukraina, dan Belarusia menandatangani piagam Belaveza yang menandakan pembubaran kesatuan dan digantikan fungsinya oleh Persemakmuran Negara-Negara Merdeka. Gorbachev meletakkan jabatannya sebagai Presiden Uni Soviet pada tanggal 25 Desember tahun 1991 dan memberikan kekuasaannya kepada Boris Yeltsin. Dan puncaknya, Majelis Agung Uni Soviet membubarkan dirinya pada tanggal 26 Desember 1991 yang sekaligus menandakan bubarnya Uni Soviet sebagai suatu negara federasi hanya terpaut 4 hari sebelum hari jadinya yang ke-69. Perang dingin berakhir, tembok Berlin runtuh, Jerman Barat dan Jerman Timur bersatu. Lagu Scorpion yang berjudul Wind of Change berkumandang, menandakan akhir dari negara Uni Soviet. Kita bisa menarik benang merah bahwa sebuah negara yang besar, bangsa yang kuat bisa pecah berkeping-keping bukan karena serangan dari negara luar ataupun invasi dari bangsa lain, tetapi karena orang-orang yang ada di dalamnya tidak lagi bisa bersatu. Sekian penyampaian dari saya. Apabila ada hal-hal yang saya sampaikan tidak sesuai, saya mohon koreksi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.